Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, terima kasih. Saya akan mulai malam hari ini dengan sebuah kuis. Kembali saya ingatkan, apabila Anda ingin mendapatkan hadiah pertama berupa 1 paket umroh, hadiah kedua yaitu 1 paket untuk 2 orang, tiket pesawat pulang pergi Jakarta, Bali, Jakarta, dan juga ada pemenang ketiga berupa paket menikmati Bali High Cruise. Untuk 2 orang, caranya mudah sekali. Jawab saja pertanyaan dari kita. Belum berubah jawab pertanyaannya. Makin banyak Anda menjawab dan benar jawabannya, makin besar kemungkinan Anda untuk menang. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 dari 3 media nasional di mana Ki Dalang kita, Ki Rohmat Hadiwijoyo, itu selalu menulis cerita-cerita pewayangan yang punya konteks yang sangat kuat dengan isu-isu masa kini yang kemudian diangkat menjadi episode-episode di Sarwo Sarwi Pedalangan ini. Sebutkan 2 dari 3 media tersebut, kirim ke SMS 081 58 995 995 ya. Formatnya bebas. Yang penting kita dapat nomor teleponnya 0815 8955 995. Baik, kita sekarang berlanjut. Langsung saya ingin menyapa dulu kepada para sinden. Nggak pernah mau ngomong, senyum doang. Saya mau nanya sama Ki Dalang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ki Dalang, selain memanfaatkan para sinden ini, memanfaatkan suaranya, pernahkah memanfaatkan mereka untuk melobi seseorang supaya bisa manggung rame-rame? Pernah, Mas. Jadi waktu itu kita kalau mau melobi untuk siapa yang bisa menangkap kita, kalau dalam sindennya itu sudah ramah dan suka tersenyum, biasanya banyak yang nangkap kita. Iya. Tapi ini sebuah tantangan yang menarik ya, karena apa coba? Sering sekali bahwa ternyata persepsi orang bahwa wanita atau perempuan berparas cantik itu sering dijadikan senjata untuk melobi di depan duluan. Saya sih antara iya dan enggak itu. Tapi coba kita tanyakan langsung pada wanita cantiknya, karena di sebelah kiri saya ada Atika Hasiholan. Anda pernah nggak merasa dimanfaatkan? Dimanfaatkan untuk melobi. Kepentingan melobi. Saya pernah melobi orang emang. Oh, oke. Waktu itu untuk pekerjaan, butuh dana, dan ya udah saya berusaha untuk mencari investor. Jadi saya lumayan lobi sana lobi sini gitu ya. Tapi ya tetap lobby itu juga kan tidak selalu negatif juga ya. Enggak. Ya. Saya sih nggak akan ngomong negatif loh ini. Saya sama gitu. sekali nggak negatif, ya. Saya sih. Ya, kalau tadi kaitannya dengan paras cantik gitu ya, of course itu pasti ada lah ya. Mungkin apalagi kalau kita melobinya seorang pria, itu pasti menjadi satu pertimbangan. Pesona itu tetap dimanfaatkan. Iya, tapi tetap saja pada akhirnya sebenarnya apa yang tujuan kita melobi itu sebenarnya apa gitu. Kembali lagi ke situnya. Oke. Gitu. Saya tidak perlu perkenalkan banyak-banyak. Beliau sudah memperkenalkan diri dengan begitu panjang lebarnya. Terima kasih sudah hadir. Juga ada Mas Bima Arya, Ketua Bidang Komunikasi dan Politik dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah baik, Mas Farhan. Sehat? Sehat sekali, alhamdulillah. Kalau sama ini pertanyaan lain, Mas. Pertanyaannya, pernah jadi korban lobby dari seseorang yang sangat mempesona? Dari yang cantik-cantik? Ya lumayan juga, ada juga. Tapi kan sebetulnya performance fisik itu hanya satu elemen aja. Ya, jadi kalau orang itu cantik, orang itu menarik gitu, tetapi tidak memiliki interpersonal skill yang baik, nggak memiliki kapasitas, nggak kita dengar juga jadinya. Males juga ya? Males juga dengarnya. Nah, gitu. Kalau di dunia pewayangan ada nggak jagoan lobby? Ada, Mas. Jadi malam ini kita akan ambil cerita mengenai Mustoko Weni, jagoan lobby. Oh, emang ada ya? Ya. Seru itu. Itu diangkat dari tulisan? Dari tulisan yang dimuat, tulisan saya yang sudah dimuat di Bisnis Indonesia tanggal 22 Mei 2011. Iya. Jadi ini terinspirasi dengan adanya kisruh rame-rame mengenai kasus di Menpora, itu kan ada jago lobbynya juga. Oh, iya. Itu. Tampak ini akan jadi sebuah cerita yang menarik. Baiklah, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan mengikuti kisah pewayangan bersama Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Jangan kemana-mana.
gonjang ganjing langit lap-lap katon ler genjanging risang mawe gandrung kadangipun kakang adiku di Mustakoeni apa kakang nimbali klan adipmu si Mustakoeni marmane si adi pun kakang timbali ana parigawe kang kudu yai tindake kanggo kararjaning praja ing bumi loka kene. Mula kang saka kuwi yai Siadi aja wedi kangelan. Mestine Siadi wis ngerti dhewe yen to praja Himamantaka prajane pun Kakang Prabu Bumiloka nalika semana. Lagi wae nandhang pagebluk kena ta upamake akeh para kawula esuk lara sore nemahi pralaya. Pagebluk mau pun Kakang nampa wangsite Jawata isa sirna kelamun praja Himamantaka kene cumandhaan pusaka praja saka Ngamarta opang diaran Jamus Kalimasada. Mula Yayi pun Kakang Pitaya klan kapriglane Yayi Mustakoeni pun Kakang njaluk senjata pitulungan. Buh carane piye pun Kakang golekno pusaka Jamus Kalimasada kang ana praja Ngamarta. Pun Kakang uga nampa tembang rawat-rawat yen to para Pandhawa rikalenggan iki lagi wae bangun Candhi Saptarengga. Mula kena tak upamake yen Siadi jumujuk ana kedaton Ngamarta gampang nggone bakal nyidra Jamus Kalimasada. Ya Kakang, yen mengkono kang dadi kersanipun Kakang Bumiloka, aku dodo pamit bakal jumujuk nyang praja Ngamarta ngupadi pusaka Jamus Kalimasada. Ya Yayi, supaya enggal prapta ing praja Ngamarta Siadi tripete metu pategalan kono Yai. Ya Kakang, estake damu Kakang.
Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Baby no way, pede everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari Air Mancur. Oh, Eiffel Paris. Liburan dimenangkan dari Sarah. Saya mengunjungi tembok besar Cina. Kunjungan yang indah dari Jimmy. Sekarang giliran kamu, Adi. Ini, Bu. Liburan seruku di Wonderful Indonesia. Oh, Wonderful Indonesia. Mari, kenali negerimu, cintai negerimu. Wonderful Indonesia. Untuk mencetak generasi yang cerdas diperlukan asupan gizi yang sesuai bagi bayi. ASI sangat bermanfaat bagi bayi dan ibu. Yang pertama adalah kolostrum, akan memberikan kekebalan alami bagi tubuh bayi. Yang kedua, bayi yang menyusu kepada ibunya akan memberi rasa yang aman, sehingga mempererat emosional antara ibu dan anak. Ketiga, dapat mematangkan sel-sel di dalam otak, sehingga perkembangan otak menjadi sempurna. Marilah kita menyusui bayi kita secara eksklusif selama 6 bulan. Wow, Eiffel Paris. Liburan dimenangkan dari Sarah. Saya mengunjungi tembok besar Cina. Kunjungan yang indah dari Jimmy. Sekarang giliran kamu, Adi. Ini, Bu. Liburan seruku di Wonderful Indonesia. Oh, Wonderful Indonesia. Mari, kenali negerimu, cintai negerimu. Wonderful Indonesia. Segra kang pala tumingal acampuh samya ngedali lir tadhit wiliting gada iki tak waspadake kaya putraku Gatotkaca kang prapta ing kraton Ngamarta. Kulup ana wigati apa Gatotkaca prapta ing kene kulup? Kanjeng Bibi. Waleh-waleh punapa sowan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Kula dipun utus kalian para pepundhen ingkang nalika semanten sami nembe bangun Saptarengga Candhi Wong Saptarengga. Kowe diutus sapa wong bagus? Inggih Kanjeng Bibi, kula dipun utus supados mendhet inggih punika pusaka Jamus Kalimasada. Dene pusaka Jamus Kalimasada mangkih badhe dipun damel
ngencengaken tekad badhe para kadang nggih para pepunden Pandhawa ingkang nembe seri kalenggan menika nembe bangun Saptarengga candhi wonten Saptarengga. Ya yen kaya mengono apa kang dadi kersaning para pepundenmu? Kene-kene kulup tampan ana jamus Kalimasada kulup. Saking dosa kuru kula yen to tanggul dosa sansri aku ora silap iki maling aguna kang mimba prunanku si Gatotkaca. Ayo kedua balekake jamus Kalimasada apa ora? Wah gede banget sujatamu, hayo kowe bisa njaluk pusaka jamus Kalimasada lakon nglangkai Kunarpa. Oh, legandang dening aku.
Ki ana bocah bagus. Sopo kowe, Gus? Inggih. Kanjeng Bibi. Nami kula Bambang Priambodo. Bambang Priambodo. Bocah bagus arep menyang endi? Nggih waleh-waleh punapa Kanjeng Bibi? Kula badhe ngupadi badhe ngabekti dhumateng Sudarma kula inggih pamadyaning Pandhawa Raden Rama Raden Arjuna. Ya ya. Kowe ora kliru, Nger. Sejatine Rama Arjuna ya Ramanto kuwi uga garwaku. Pun Bibi Sri Kandi kan bakal ngarepake dhumateng karo Rama Arjuna lamun kowe kudu lelabuhan kanggo praja ing Ngamarta kene. Punapa kula kedah punapa Kanjeng Bibi. Rikalenggan iki praja Ngamarta nembe wae kena kecalan pusaka kampuh jamu sekali masada. Mula Priambodo kasembadan ngabekti klan Rama Arjuna yen to kowe iso nyekel maling aguna sing nyidra jimat Kalimasada. Ana wong ayu kok dadi maling aguna eman-eman nggonmu ayu. Wong ayu sapa kang dadi aranmu? Yoh ora tedeng aling-aling, aku Mustakoweni. Pamrihmu apa ngendhek lakuku? Wong bagus. Ayo Mustakoweni enggal kundurna pusaka Jamus Kalimasada. Ayo pun kakang kesem kelawan kowe Mustakoweni aja dimaling aguna kondgal kundurna pusaka Jamus Kalimasada. Lho kok penak tenan. Mbelek ke Jamus Kalimasada ngejak Palakrama. Penak ning kowe sedih nang aku. Ayo kowe lakon boyong Jamus Kalimasada lamun iso ngalahke Mustakoweni legandang dening aku iki wis meh esuk kok nang pusaka mentuthuk iki apa iki. Wah, wis putrane
Doro Janaka wis nak wis ketemu wong ayu gue urusane praja iki. Engko pusaka jamus kali mboten opene koyak-koyaku dadi apa? Iki kang dadi unduring pura. Wes pos. Mustakaweni ayo kowe kalah ayo kowe tak dadekake dadi Jatukrama Mustakaweni. Nggih Raden. Kula mung derek-derek kersa paduka. Ayo sowan ning Saptarengga, sowan pepunden para kadang Pandhawa. Suwi kula dherekaken Raden. Selamat datang di dunia. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama-sama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Ya, baiklah. Dua orang tamu kita ini, Bima Arya dan juga Atika Hasiholan sudah menyaksikan cerita pewayangan tadi. Kira-kira intisarinya apa ya, Ki Dalang? Jadi ini mirip dengan kasus di Menpora sebetulnya. Jadi waktu itu si para Pandhawa sedang mengadakan pembangunan di Saptarengga, bikin suatu aula untuk bertanding juga gitu. Ya. Nah, pas tekun-tekunnya membangun tanpa sadarin di pusaka Amarta itu Jamus Kalimosodo ada yang mau ngincer untuk mendapatkan, yaitu Prabu Bumiloko dari kerajaan Himamtaka. Nah, untuk mencuri pusaka ampuh itu diutuslah adik perempuan yang cantik, cantiknya seperti bidadari lah gitu waktu itu. Kayak ini apa digabung empat-empatnya? Gabung empat-empatnya gitu. Waduh. Nah, lalu kemudian akhirnya dia karena kecantikannya itulah dia akhirnya bisa mencuri pusaka Mus Kalimosodo di atas. Jadi dia berubah wujud dulu di tapi cilakanya begitu berhasil mengambil pusaka itu, di tengah jalan ketemu Bambang Priamboto yang ganteng juga. Nah, akhirnya patuh untuk mengambil spionasenya Jamus Kalimosodo. Dia kena lobby si Priamboto yang ganteng juga. Akhirnya berdua itu merit. Nah, kawin akhirnya kan merit ngambil pusaka nggak jadi. Akhirnya ya udah kedua itu jadi kawin dan melupakan bahkan pusaka itu gitu loh, Mas. Ya. Artinya gini ya, kalau saya melihat mungkin ya, kita bahwa ketika lobby ini kan sebetulnya lobby ini kan jual argumen maupun pesona prospek gitu kan, kecakapan. Nah, artinya bisa malah kalau kebablasan tuh
membelokkan tujuan ya. Itu bahayanya kan. Lah, dalam dunia politik, saya pengen tahu aja. Sebetulnya dalam dunia politik itu Ya. biasa, ada the lobby, ada negosiator, biasa. Di banyak negara maju, di Amerika, di Rusia, itu ada spion-spion cantik yang bertugas untuk merayu, melakukan pendekatan untuk capai tujuan tertentu gitu ya. Tapi persoalannya, kalau kemudian lobby, negosiasi PDKT itu kemudian merombak, menabrak aturan. Nah, ini persoalan. Nah, saat ini di negara kita ketika sistem sedang ditata, lobis negosiator ini kemudian memainkan peran di wilayah abu-abu dan kemudian bisa jadi cenderung merusak sistem gitu. Nah, ini yang persoalan yang serius karena seharusnya segala sesuatu itu kan tetap ada prosedurnya. Ya, boleh orang cantik melobi, orang berkarisma melakukan pendekatan, tapi at the end of the day ujung-ujungnya ya tetap aja semua harus ikut rambu-rambu dong. Nggak bisa begitu. Karena rusak negara ini kalau sistem kita tidak dibangun berdasarkan aturan yang jelas gitu, Mas Farhan. Atika, seperti Atika cerita sendiri tadi bahwa Atika juga pernah melakukan ya. Sampai sekarang saya yakin banyak pekerja seni itu memang memiliki pesona yang sangat tinggi. Kemudian dengan pesona ini kemudian juga memang melakukan semacam lobby-lobby gitu. Apa sih sebetulnya rambu-rambunya kalau untuk Anda sendiri as a lobbyist? Kalau saya mungkin bukan berbeda, tapi kalau saya waktu itu kebutuhannya adalah saya seorang produser juga. Konteksnya lain. Konteksnya beda gitu ya. Jadi saya seorang produser, saya mencari investor. Kalau untuk saya ya rambu-rambunya adalah ya bagaimana saya tidak memanfaatkan sesuatu yang sifatnya manipulatif gitu. Jadi apa yang saya kalau tadi dibilang pesona gitu ya, baik itu dari kecakapan berbicara, fisik atau apapun itu gitu atau janji-janji. Bagaimana saya memberikan itu semua tapi tanpa ada unsur manipulasi di belakangnya. Saya senang nih adanya batasan bahwa tidak manipulatif. Menjadi seorang lobbyis yang tidak manipulatif susah kan? Susah, makanya susah dapat investor. makanya susah nggak dapat. Tapi alhamdulillah waktu itu akhirnya dapat. Kalau emang udah ada jodohnya sih saya percaya ada jodohnya ya. Apa aturan mainnya? Gini, sebetulnya kan yang namanya lobis itu nggak harus melulu perempuan. Enggak. Ada politisi-politisi yang memang handal dalam konteks lobby. Iya. Ada politisi yang memang spesialisasi untuk orasi, orator, Iya. konseptor. Nah, lobis juga ada. Hanggodo sama Hanggoro itulah contohnya tuh. No comment kalau soal itu. Iya, itu kan sama-sama lobbyis tapi aduh pesonanya enggak ya gitu. Ya. Nah, rambunya kan jelas ya. Ya. Kalau misalnya kita bidding untuk satu proyek, kalau misalnya kita ingin menggolkan seseorang menjadi pimpinan, harus ada aturannya, harus ada mekanismenya. Lobby itu kan lebih kepada upaya untuk convince orang, meyakinkan orang ya dengan cara yang mempesona begitu kan. Nah, tetapi kalau lobby itu dilakukan kemudian orang terpukau, terpikat dan aturan ditabrak, nah ini yang rusak menurut saya. Entah itu perempuan yang melakukan atau laki-laki sama saja. Gitu. Lobis itu bukan manipulator, itu beda. Anda pernah dimintain kickback nggak, Atika? Apa? Kickback. Kickback. Apa tuh? Pernah nggak dimintain kickback? Jadi misalkan begitu, katakanlah saya calon investor, bukan calon investor deh, saya temennya calon investor. Saya bilang sama Atika, Tika, teman saya nih, Kidalang nih investor, top. Ya, kamu butuh uang toh? 2 miliar, ya, kasih. Tapi ntar saya minta 10%. 2% Ya, untuk Mas Farhan itu. Ada yang seperti itu. Ada. Ada. Anda iyakan atau? Mungkin saya pengalaman di bidang di lobbying ini emang nggak begitu banyak ya. Tapi pada saat itu di situasi saya kebetulan juga teman saya yang meminta kickback itu memang kita terbuka dan ya kepada investornya pun juga seperti itu dealnya pada akhirnya gitu. Jadi emang ada aturan mainnya juga masalah kickback? Ya kalau misalnya pada saat itu ya semua ikhlas ya nggak apa-apa. Asik ya kalau dalam bisnis. Kalau dalam bisnis ya asik-asik aja. Ikhlas ya? Setuju ya? Setuju. Investor tahu ya? Oke ya? Setuju, ikhlas. Setuju. Selesai masalahnya. Tapi dalam ruang publik nggak sederhana itu dong. Iya, jadi memang sebetulnya kalau dalam bidang bisnis itu kan bisa diatur ya. Kalau Anda menggolkan satu proyek itu diatur, oke, lu bisa dapat komisi sekian persen gitu ya. Nah, dalam dunia politik ini yang agak parah sebetulnya karena
seringkali ini politik kita kan lagi berkembang Mas Farhan di dalang. Jadi banyak aturan-aturan itu yang masih belum jelas. Nah, ini boleh, ini apakah ini bisa dimainkan atau enggak. Nah, banyak lobis-lobis atau negosiator bermain di wilayah abu-abu. Ya mengakali. Jadi seolah-olah benar padahal mungkin belum tentu juga. Gitu. Karena kelemahan perundang-undangan dan karena kelemahan dari law enforcement yang belum kuat di negara ini gitu. Lebih banyak hal ini dirusak oleh lobis yang akhirnya bermain uang atau yang bermain dengan kepentingan? Begini, kalau menurut saya memang di negara kita ini tingkat kepastian itu rendah. Siapa yang bisa menjamin Anda berperilaku lurus akan sampai pada tujuan dengan cepat gitu. Contohnya begini. Karena kita percaya pada kehendak Tuhan. Misalnya Atika ini kemudian ditilang polisi gitu ya. Nah, kemudian kalau dia berpikiran lurus, oke lah saya ikut tilang. Dia hilang waktu, hilang uang juga gitu kan. Nah, tetapi kalau berpikiran shortcut dia lobby, ya udahlah Pak, selesaiin aja di sini. Uang doang hilang ya. Waktu enggak. Nah, ini kan rusak. Kalau sistem di kita ini tidak menjamin adanya kepastian. Jadi orang diminta berpikir atau didorong berpikir shortcut, instan, melobi dan manipulatif gitu. Harusnya kalau kita berpikiran lurus kita dijamin lebih efektif, lebih menguntungkan gitu. Nah, kalau itu berupa kepentingan, apakah kemudian akan memiliki daya rusak yang sama? Nah, persoalan kepentingan ini kan juga relatif ya. Semua politisi berbicara demi kepentingan rakyat. Nah, ukurannya apa? Outputnya apa? Ya nggak bisa kita hanya dengan kepentingan subjektif, enggak. Kepentingan itu ada ukurannya, ada parameternya, dan ada output yang jelas dan tentu saja didasarkan atas aturan yang jelas gitu. Ya. Nah, Atika, dalam pengalaman Anda sendiri atau pandangan deh sekarang sih, pengalaman dan pandangan kita kombinasikan melihat bagaimana perlunya sebuah interpersonal skill yang baik sebagai seorang lobis. Batasan dari Anda adalah tidak manipulatif. Tidak manipulatif tuh kayak apa sih? Bukan sekedar bohong kan? Kalau konteks saya tadi lagi ya di bisnis ya, saya apalagi waktu itu saya sedang mencari investor untuk film. Ya. Untuk ada produksi, mungkin ada yang pernah nonton Jamila dan Sang Presiden. Saya sebagai pencari investor di situ, gitu ya, pencari dana. Apa judul film tadi? Jamila dan Sang Presiden. Jamila dan Sang Presiden. Ya. Christine Hakim ya? Apa? Ya, betul. Nah, lupa deh pertanyaan. Nggak apa-apa, ya. Pertanyaannya adalah apa sih batasannya sampai Anda tahu bahwa ini manipulatif, ini enggak gitu. Ya, saya tidak memberikan janji gini loh. Ada beberapa teman saya yang saya kenal juga gitu ya. Mereka memberikan janji-janji, oke, masukin uang sekian nanti akan returnnya begini. Yang manis-manisnya aja. Saya enggak, saya kasih yang pahit-pahitnya juga. Kemungkinan terburuknya apa? Saya nggak bisa janjiin apa-apa. Apalagi kalau kita ngomongin perfilman gitu ya. Perfilman di Indonesia ini kan juga industrinya bukan yang mudah gitu. Jadi ya udah saya kasih tahu ke mereka kalau ini nggak mudah. Tapi niatan kita untuk memproduksi film ini adalah ini. Gitu. Jadi ada terbuka. orang yang percaya diomongin pahit begitu? Alhamdulillah ada. Dan Kenapa? at the end kalau udah ada yang pernah menonton film Jamila dan Sang Presiden ya, itu kan memang berbicara lebih banyak ke sosial politik juga ya. Ya at the end ketemu sama investor yang memang memiliki visi yang sama. Oh, jadi artinya visi sama. Iya. Itu kuncinya. Iya. Bagaimana kita menyatukan visi bangsa ini? Ini lebih rumit lagi persoalannya. Maaf, pertanyaannya kerumitan. Iya. Ya, yang jelas sekarang memang kadang-kadang ya kita itu suka melihat bahwa para tokoh ya, elit politik itu belum satu spirit, belum satu vision ya. Titik mana yang kita tuju itu belum jelas. Ya padahal kalau bangsa ini mau besar, mau maju, itu common denominatornya, hal yang mempersatukan itu harus clear. Ya, kita 2050 ini visinya ingin seperti apa? Ini yang belum jelas ya, sehingga kemudian orang itu kalau tujuannya belum jelas, caranya mencapai itu lebih nggak jelas lagi. Nah, ini menjadi persoalan. Pemaparan dari Mas Bima Arya ini mengingatkan saya pada sebuah pertanyaan. Lagi-lagi ini pertanyaan yang mengerikan dalam dunia atau kehidupan berbangsa kita. Tidak ada visi ini memang karena sistemnya atau karena leadershipnya. Itu nakutin loh ya, Ki Dalang ya. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa ikuti kuisnya. Kirim SMS ke 08158995 995. Jawab pertanyaan 2, sebutkan 2 dari 3
media nasional di mana Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo biasa menuliskan kisah-kisah pewayangan yang diangkat dalam Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana, kita setelah ini akan kembali. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Banyak yang bertanya, Sarwo Sarwi itu artinya apa sih? Artinya serba-serbi. Begitu ya Ki Dalang ya? Nah, Miscellaneous. Miscellaneous. Nah, dari sekian banyak serba-serbi yang dibahas kali ini tentang masalah lobis. Yang diangkat dari kisah bagaimana Mustakaweni ya, malah pelobi yang dilobi oleh Bambang Priambodo. Ya betul. Nah, Ki Dalang, apa yang Ki Dalang lihat dari perang antar lobbyist ini? Enggak, lobby ini sebetulnya kan untuk memuluskan suatu misi divisi ya, kan. Ya. Jadi waktu seperti di cerita pewayangan tadi di kerajaan Himoy Mantoko itu memang memerlukan suatu senjata rahasia, namanya Jamu Sekali Masodo. Untuk mendapatkan secara biasa itu susah. Nah, salah satunya harus memanfaatkan adiknya sendiri, yaitu si Prabu Bumiloko tadi, memanfaatkan kecantikan adiknya si Mustakaweni untuk bisa mengkelabuin para senopati Amarta. Rupanya waktu itu senopati Amarta yang megang adalah perempuan semua, karena yang laki-lakinya sedang bangun stadion di Saptorenggo. Jadi kan jadi memanfaatkan kecantikan Mustakaweni belum tentu berhasil, karena apa? Yang di lobi akhirnya kan perempuan kan visinya lain lagi kan gitu. Adanya yang di kerajaan Amarta yang ada cuma Drupadi, Sri Kandi. Dan Subadra. Satu-satunya laki-laki yang datang Priambodo mau nanya bapaknya anaknya si Harjuno dari istri yang keberapa nggak tahu itu. Ketemu sama dia. Waduh, dasar bapak dan anak sama ini kan. Nah, kecantikan Mustakaweni itulah yang tujuannya untuk lobby malah ke lobby sendiri oleh Priambodo tadi. Nah, itu menunjukkan betapa sebetulnya ketika sebuah cara akhirnya mendistorsi tujuan, ya. Nah, itu kita simpan dulu. Menarik sekali, nanti kita akan sambungkan dengan pertanyaan yang tertinggal tadi, yaitu menyatukan visi. Nah, tadi pertanyaannya Anda sebutkan itu satu hal yang ribet sekali. Nah, sehingga akhirnya itu permasalahan yang itu lebih besar lagi, lebih rumit lagi. Tinggal pertanyaannya yang tersisa adalah apakah masih mungkin kita bisa menyatukan visi? Apakah memang kemudian kita harus menggantungkan hidup kita kepada para lobbyis, antara visi kepemimpinan dengan kepentingan dan lain-lain ini perlu dibentrokan terus, tapi gimana nih? Gini, keberagaman, perbedaan itu lumrah, wajar, dimanapun ada. Mau negara maju, negara berkembang, negara demokrasi baru selalu ada. Nah, tapi persoalannya apakah ada tokoh pemersatu? Apakah ada orang-orang yang menjadi dirijen, menjadi komposer? Apakah ada orang-orang yang tugasnya menjahit satu-satu? Gitu. Nah, semakin langka kita memiliki orang-orang seperti itu, semakin chaotic, semakin chaos sistem kita dan berjalannya tidak teratur gitu. Seperti musik ya, kalau tidak ada frontman-nya, kalau tidak ada komposer dirijennya, itu kan nggak enak iramanya. Nah, negara kita hari ini menurut saya Mas Farhan, Ki Dalang, ini agak kurang itu. Orang yang mampu untuk menjembatani perbedaan, menjadi pemersatu, diterima oleh semua orang, itu agak kurang. Bukan tidak ada, tapi kurang. Kita perlu, untuk apa? Untuk membangun common ground lagi, spirit kita disatukan lagi, diarahkan lagi. Kalau dalam politik itu, dalam kasana kepemimpinan itu namanya pemimpin transformatif, yang mampu untuk mengerahkan orang-orang, mencapai tujuan, ya, dengan berbasiskan nilai, gitu loh. Nah, nilai apa yang mempersatukan kita? Gitu. Gini, dalam
katakanlah kita berhasil menemukan orang itu. Katakanlah kita berhasil menemukan orang itu. Baik itu di dropping sama yang maha kuasa berupa Satria Piningit maupun hasil rekrutmen kita dari bawah dan ini didikan. Dia bahaya nih. Gimana? Perspektif Satria Piningit. Kita ini nggak boleh itu perspektif itu terus-terusan. Kita nunggu orang dulu, Satria Piningitnya Habibie. Habis itu Satria Piningitnya mungkin Ibu Mega, mungkin PSBY sampai sekarang nggak datang-datang, nggak bisa. Iya. Ya, Saya pemimpin ngerti itu ya dicetak gitu loh. Oh ini bukan itu. Misalnya nih, katakanlah ada sang pemimpin dari manapun datangnya. Pertanyaannya gini, bagaimana mungkin secara operasional pemimpin ini bisa melaksanakan visinya tanpa bantuan? Pasti dia butuh bantuan dong. Nah, perannya di sini sekarang, di mana lobis itu berada? Apakah seorang pemimpin sekuat visi apapun masih memerlukan para lobis, ataukah dia bisa mengeliminir itu keberadaan para, atau meminimalkan lah gitu paling enggak? Mas Farhan tentunya paham dalam dunia manajemen modern, teamwork itu penting dan perlu. Ya. Tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa teamwork, tanpa kebersamaan yang kokoh, berbagi tugas ya. Kalau kita bertumpu hanya pada satu orang, itu namanya sistem yang jadul. Itu namanya sistem yang primitif begitu, nggak bisa. Sistem Satria Piningit. Iya, seperti itu, kultus dan lain-lain nggak bisa. Ini saatnya kita berbagi tugas ya, kita saatnya untuk mengatur irama dan lain-lain. Nah, pemimpin itu harus mampu untuk menjadi dirijen tadi gitu loh Mas Arwan. Butuh bantuan. Jadi ini artinya semuanya berakar dari sebuah sistem yang melahirkan sang pemimpin. Betul. Di mana sistem inilah yang akan membentuk pemimpin ini, bukan seorang one man show. Ya. Bukan lagi pesona seperti Bung Karno. Nah, bukannya tidak boleh ya. Kita senang kalau kita punya pemimpin kuat, karismatik ya, tapi tidak boleh melemahkan sistem, nggak boleh. Sistem harus tetap dibangun. yang paling utama. Sistem tetap harus ada, harus kuat. Kalau dalam teamwork Anda mencari, ini sih karena gini nih ya, walaupun mungkin Anda lihat ini beda nih di dunia film dan bisnis, di dunia politik, nggak. Kalau saya justru melihatnya, ini adalah sikap secara komunalnya. Praktek individunya ada di sini loh, iya kan? Dalam berbisnis juga. Nah, bagaimana Anda membangun teamwork dalam melaksanakan tujuan, mencapai tujuan, membangun teamworknya? Atau Anda lebih percaya pada diri sendiri? Dah, gue aja deh, gampang deh kayak gini sih, udah deh gitu. Sebenarnya itu masih salah satu kelemahan saya ya, untuk bisa bekerja sama bersama tim gitu ya. Teamwork itu emang sangat penting, tapi kadang ego manusia suka ada yang ini akan lebih beres kalau gue yang nanganin sendiri daripada ini gitu. Masih suka ada kadang kayak gitu. Jadi trust ya kalau kayak gitu ya. Saya boleh nambahin nggak? Boleh. Justru dunia artis ini ada contoh teamwork yang bagus. Mereka biasanya punya manajemen artis, mengatur jadwal. Mereka ini, Atika ini saya kira juga punya tim kan. Ada tim penata, ada tim jadwal dan lainnya enggak? Ya. Nah, justru jangan-jangan politisi harus belajar dari selebriti untuk membangun teamwork. Jangan-jangan begitu. Ya, paling bisa. Bisa aja deh. Benar. Tapi apakah dalam dunia politik yang kemudian tentu saja ya merupakan pasti untuk berbangsa ini, pembentukan tim itu sebegitu sulitnya. Bagaimana mempersatukan tim? Apa yang mempersatukan tim? Visi atau kepentingan? Semua hal bisa ya. Satu, kepemimpinan yang kuat juga bisa menyatukan tim. Kedua, nilai yang sama dan diyakini benar itu juga bisa mempersatukan. Ketiga, aturan main. Ayo kita buat yuk aturannya, the do and the don'ts. Yang ini boleh, yang ini jangan gitu. Berbagai macam hal harus bisa dikuatkan untuk membangun kebersamaan tim gitu. Nah, seni kepemimpinan kan gitu pada intinya. Dalam berkesenian, kamu punya idealisme nggak? Katakanlah adalah dalam melobi seorang investor, kan tujuannya supaya karya seni ini bisa terwujud. Ada nggak misalnya syarat bahwa investor harus begini, nerima begini? Itu kembali ke masing-masing ya. Ada jenis, ada produser yang memang mereka pure mau bikin produksi gitu ya, film yang benar-benar untuk festival lah dibilangnya. Tidak ada kepentingan untuk komersial gitu ya. Jadi ini kembali ke masing-masing tujuan dari Kalau ambil contoh kamu film apa tuh? Dan Presiden. Ya, Jamila dan Sang Presiden. Oke, kalau aku pribadi aku mau mempertahankan untuk komersial itu penting.
untuk bisa balik modal itu sangat penting. Tapi bagaimana caranya tetap kita harus mempertahankan idealisme kita, tapi juga nggak yang tutup mata sehingga ya melupakan balik modal dan segala macam ya gitu loh. Jadi tetap ada apa ya, equilibriumnya gitu loh. Apa garis tegasnya titik batas kompromi dalam mengajak seorang investor? Titik batas komprominya yang nggak ada ya, maksudnya ya maksudnya seperti apa Kan gini, nih? kan investor ini mau nanam duit nih, Anda 10 miliar. Ini saya investor nih, saya tanam deh 10 miliar. Oke. Ada syarat nggak? Oh nggak dong. Nggak ada syarat. Ya syaratnya ya berdasarkan bisnis itu sendiri aja. Oh. Contohnya apa emang? Misalnya gini, oke, tapi nanti yang jadi di pemeran utamanya anak saya ya. Pernah ada yang kayak gitu ada. Itu batas nggak? Itu batas. Ya kalau misalnya masih bisa ditolerir mungkin masih bisa ya, tapi ada waktu itu saya sempat cari investor, ada yang sudah lewati batas yang bisa ditolerir. Jadi ya udah deh, lupain aja. Nggak, kalau udah nggak bagus sekarang kayaknya nggak akan bagus ke depannya juga. Jadi ya udah. Orang pemimpin bangsa ini saya proyeksikan nih. Satu deh. Kasih komennya banyak dong. Ini Mas Farhan, di dunia ini ada dunia hitam, ada dunia putih, ada dunia ya. Menurut saya pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Ya harusnya pemimpin itu membuat dunia putih, bersih, transparan semua. Pasti. Ya kan tidak boleh pemimpin itu dikuasai oleh dunia hitam. Nah, apalagi kalau pemimpin itu ragu-ragu, apalagi kalau pemimpin itu tidak jelas posisinya, akhirnya dia semua abu-abu. Nah, sekarang ini negara kita ini banyak dipenuhi oleh wilayah abu-abu. Kalau boleh pedang enggak. Gitu. Jadi pemimpin yang ideal, ada pemimpin yang bisa membangun sistem sehingga tidak ada lagi banyak di negara ini. Harus mengakomodasi Akomodasi bukan artinya permisif terhadap hal aktif. Aku dengar ya kami menyerang yes. Tapi kalau kita membolehkan orang untuk berpikir negatif, itu kompromi juga sebatas, itu tidak ada aturan kan, koridor fine nggak apa-apa ya, karena politik it's all about kompromi. Kidalang, ini artinya gini loh ya. Aku melihatnya ya bahwa pada akhirnya keberadaan para lobbyis ini justru kayak semacam pelumas ya antara dua kepentingan. Itu bisa kan dimanfaatkan seperti itu? Kalau pandangan dari Kidalang seperti itu apa? Enggak, sebetulnya kalau saya boleh menyitir bukunya Richard Walton, itu terkenal sekali itu, Interpersonal Skill, how to negotiate itu ya. Itu sebetulnya lobby itu berfungsi adalah untuk semacam icebreaker. Icebreaker itu mencairkan suasana, yang mana visi dan misinya jelas. Tapi sekarang di kebanyakan kita ini memanfaatkan lobby itu hal yang negatif kesannya. Padahal lobby itu bukan haram loh. Lobby itu adalah nanti ada fatwa haram lagi. Lobby itu sebetulnya kan suatu tempat yang dimana di hotel itu tempat bertemunya temunya yang berkepentingan, itu namanya disebut lobby. Nah, di mana ketemunya? Di lobby hotel Grand Hyatt misalnya. Itu lobby, itu lobbyis karena disitulah ada kompromis, ada visi yang di-achieve kan gitu. Jadi lobby itu adalah akan berhasil setelah kita tahu visi dan misinya, tujuannya apa gitu loh. Tapi kalau namanya seperti Mas Arya Bima tadi bilang ada hitam, abu-abu, itu kalau dari awalnya udah jelas aku mau lobby supaya proyek dapat saya nanti kickbacknya sekian, itu bukan lobby lagi, udah negatif, lobby yang negatif. Berarti itu seorang pemimpin harus tahu ini bukan untuk menggolkan yang enggak sunatullah gitu loh. Jadi pada dasarnya sistem yang kuat, visi yang kuat menjadi kunci bagaimana keberhasilan sebuah tujuan itu capai. Lobby baru akan bernilai hasil apabila sistem dan visinya kuat. Penyelesaian dan visi justru akan merusak hasil lobby itu sendiri. Terima kasih sekali untuk bisa memberikan pencerahan pada saya paling tidak. Tapi mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan pencerahan dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Bima untuk kesediaannya. Terima kasih juga Atik sudah sama-sama kita di sini, dan pemirsa jangan lupa kita masih punya kuis. Kirim jawaban Anda untuk pertanyaan, sebutkan 2 dari 3 media di mana Kidalang Rohmat Hadiwijoyo
biasa menuliskan kisah-kisah pewayangan yang diangkat dalam Sarwo Sarwi Pedalangan. Kirim jawaban Anda ke 0815899595 lewat SMS, jangan telepon. Pulsa saya nggak cukup. Jadi untuk yang SMS ini mama minta dikirimin pulsa, percuma, tak berguna ya. Tapi kita akan kirimkan pemenang pertama paket umroh, pemenang kedua tiket Jakarta Bali Jakarta pulang pergi, dan pemenang ketiga paket 2 orang untuk menikmati Bali High Cruise, persembahan dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.